Halo sahabat Laksana, berjumpa lagi bersama Leklang dan Laksana Bus. Kali ini kita ada di Gias 2025 yang berlangsung tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus. Nah, kamu ada planning datang ke Gias? Kalau datang ke Gias, jangan lupa kita ada di Hall 11. Jalannya ke sana tuh. More exciting brands. Nah, di gelaran kali ini Laksana bawa apa aja sih? Tentunya sahabat Laksana yang setia memantau pasti udah tahu dong Laksana bawa apa aja. Kalau sahabat Laksana datang masuknya dari hall 1, jalan terus sampai hall 10, nanti kita akan disambut oleh produk flagshipnya Laksana yang istimewa, produk baru yang kita kenalkan di Gias ini. Apa itu? Yuk, kita geser ke sana yuk. Nah, untuk menuju ke hallnya karoseri khususnya Laksana, ikuti jalan yang berkarpet merah ini ya. Terus kita belok ke sana tuh. Nah, tepat di pintu keluarnya hall 10 ini kita nanti akan sudah disambut oleh bisnya Laksana yang ada di sebelah sini nih. Nah, meskipun kemarin sudah bocor-bocor ya toh, sahabat Laksana sudah lihat di berbagai sosial media, entah di YouTube, entah di IG, ya kan. Ini ada unit barunya Laksana. Unit ini double decker yang di custom. Nah, tapi meskipun kemarin sahabat Laksana sudah nonton bocorannya, tapi kan belum tahu detailnya. Nonton di YouTube-nya Laksana ini, kita akan ulas berbagai detail dari unit istimewa yang kita pajang di luar di Gias 2025 ini. Apa aja? Mulai dari depan, ini ciri khasnya bisnya double decker SR3 Laksana. Nah, yang membedakan adalah karena memang unit ini unit custom permintaan ya kan. Ini unit ini dengan bumper SR3 Neo gitu. Kemudian apalagi yang istimewa dari unit ini? Unit ini ketinggiannya hanya 4 meter. Double decker 4 meter. Nah, sahabat Laksana dan mungkin juga pengusaha bis ada yang tertarik, dia bisa banget buat penyeberangan, buat rute-rute penyeberangan. Meskipun sekarang sudah ada ya bis-bis double decker di luar pulau ya kan. Nah, ini yang khusus untuk rute-rute yang dia membutuhkan penyeberangan, misalnya Jawa ke Sumatera atau Jawa ke Bali, ya kan. Nah, nanti bisa meminimalisir waktu dengan kapalnya nggak terlalu milih-milih gitu, karena tingginya hanya 4 meter, nggak perlu khawatir bisnya nyangkut atapnya. Dan sudah seperti ciri khasnya Laksana, bagian ground clearance-nya itu sudah kita perhitungkan matang supaya ketika nyebrang juga nggak nyangkut. Nah, defaultnya unit ini bagian depan itu ada pelindungnya, tapi untuk di pameran ini kita lepas dulu. Nah, sebelum ke samping kita lihat dulu nih detail-detailnya di depan sini. Menurut sahabat Laksana apa sih yang membedakan selain tadi saya bilang bahwa bumpernya ini bumper custom dengan SR3 Neo yang ultimate, ini kan dia pakai lampu Tesla. Kalau double decker Laksana kan yang standarnya nggak seperti ini. Ini double decker dengan lampu Tesla dengan bumper bawah ini pakainya SR3 Neo ultimate. Kemudian karena double decker dia harus lebih pendek lagi. Lantai pengemudi dan kru depan ini kita turunkan. Maka kita menggunakan ornamen yang sama kita aplikasikan di SR3 Neo XX HD yang kemarin sudah kita ulas di video sebelumnya. Kamu sudah nonton belum? Kalau belum nonton, nonton dulu. Ya kan? Dan jangan lupa subscribe di channelnya Laksana Bus untuk mengikuti perkembangan-perkembangan baru, update-update baru dari Laksana. Nah, ini kita pakainya yang XX HD. Ini ornamennya sininya lebih pendek. Kalau SR3 Neo Ultimate itu posisinya lebih ke atas. Nggak cuma SR3 Neo Ultimate aja, tapi SR3 Neo keseluruhan ini bagian ornamen fog lamp ini dia lebih tinggi karena kowalnya lebih tinggi. Nah, ini dia lebih rendah. Untuk kaca depan atas bawah menggunakan miliknya SR3 double decker, lebih sama. Spion juga kita masih sama. Kasnya SR3 dari Laksana, baik dari SR3 yang pertama banget sampai SR3
Neo ya kan. Kemudian unit ini warnanya dilabur dengan kelir merah hitam, bahkan interior dalamnya pun juga ada merah-merahnya. Kalian sudah bisa nebak ini unit punya siapa. Yuk kita geser ke sebelah sini. Nah, di sini ada keterangannya lengkap yang bisa teman-teman baca, baik eksterior, interior ya kan. Tapi tentu saja yang lebih menyenangkan itu nggak cuma membaca atau melihat video saya ini ya kan. Tapi yang paling menyenangkan tentu saja lihat langsung ke unitnya. Apalagi merasakan kalau nanti unitnya sudah jalan. Unitnya jalan kemana? Nanti kita akan cari tahu ya kan. Oke, ini hal yang boleh dibilang unik di Laksana ya kan. Ini pintu slidingnya ke depan. Pintu depan ini slidingnya ke depan. Ini juga ada di unit kita yang XXHD yang kemarin saya ceritakan di video sebelumnya. Ini pintunya pakai pintu sliding ke depan. Itu. Kemudian kita lihat sisi luarnya dulu ya. Ini lebih baik pintunya tak tutup kali. Sahabat Laksana, kita akan melihat view-nya dari samping secara detail ya kan. Nah, ini sekali lagi karena unit ini permintaannya adalah custom double decker dengan 4 meter ya. Ini ornamen ini pun juga permintaan konseptornya kemarin. Ini permintaan dari konseptornya kemarin, ini mengingatkan kita seperti SR2 double decker ya. Kalau SR3 double decker itu kan dia kan lurus ini terus naik dan nggak ada ornamennya seperti ini. Nah, kalau unit ini double decker 4 meter ini desain sampingnya ini mengingatkan kita kepada model SR2 double decker, di mana sini dulu ada ujungnya lancip tapi ini digedein nih. Ini digedein. Nah, kenapa ini dibikin gede? Karena di dalamnya nggak ada slipernya. Slipernya nggak di posisi seperti ini. Kalau umumnya base double decker itu kan di atas roda depan ini dimanfaatkan untuk bangku slipper. Jadi di SR3 kita evaluasi, SR3 double decker kita evaluasi, bagian ini kita buat kaca yang besar. Buat viewing pleasure penumpang yang duduk di area slipper yang ada di atas roda depan. Jadi pandangan bisa lebih luas, lebih enak ya. Karena kita tahu sendiri yang namanya kabin slipper itu rata-rata pendek, cukup untuk kita duduk. Supaya nggak kelihatan sumpek, maka dibuat luas. Nah, sedangkan unit ini di bagian sini kanan kiri ini nggak ada bangku slippernya. Jadi memang permintaan dari konseptornya ini dibikin seperti ini. Gitu. Nah, di dalamnya ada apa? Nanti kita lihat. Sekarang kita geser ke sini. Nah, umumnya pintu base double decker atau base tronton itu kan pintunya depan sama tengah tapi agak ke belakang. Kalau yang ini dia ke depan. Liverynya sudah mulai nampak. Ini unit milik siapa? Ya. Warnanya hitam merah tapi ya kalau kayak gini agak susah ditebak kali ya. Tapi mungkin kamu udah ada yang tahu. Ini unit punya siapa? Ciri khas seperti ini, dalam-dalamnya merah ya kan, pintunya depan sama di bagian sini, bagian pintu tengah tapi agak ke depan. Penasaran tahu dalamnya seperti apa? Ikuti terus, simak terus sampai selesai. Oke, kita geser ke belakang. Bagian sini sama halnya dengan SR3 double decker, cuman karena ini kelirnya full hitam, jadi kita nggak ada aksennya yang aksen variasi cat hitam belok itu, jadi kan nggak kelihatan karena unitnya full hitam. Dan ini kelihatan keren banget ya, gagah garang gitu, warnanya full hitam glossy, bahkan warnanya bodi ini sama kaca itu mengkilapnya sama tuh, bisa buat ngaca tuh. Nah, ya kan, ini kaca, ini cat bodi. Kemudian ini ada tempat pengisian solar. Kemudian ini bagasinya menggunakan pneumatik, jadi dibukanya semua dari dalam. Nah, pintu bagasi ini ada 3, ya kan? Dibukanya nggak ada handle-nya ini, dibukanya pakai pneumatik, dia buka sendiri. Buka ada. Nah, bagasinya ada 3 pintu di kanan kiri, ya kan? Ini seperti ini. Ya namanya base double decker, jangan nanya Mas bisa buat angkut motor nggak? Ya nggak bisa. Namanya base double decker itu ya bagasinya juga
terbatas itu, karena tentu saja orang naik bis double decker itu rata-rata bis double decker dengan spek yang mewah, dan tentunya orang bepergian dengan double decker rata-rata mungkin loh ya, mungkin bawaannya nggak banyak-banyak, paling ya pakaian secukupnya, mungkin barang bawaan untuk keperluan bisnis gitu kan, ataupun kalau misalnya staycation mungkin kan juga kopernya nggak gede-gede amat, mungkin loh ya. Nah ini situasi di dalam bagasinya. Kita tutup lagi, tutup dah. Sebelum masuk ke dalam, tentu saja saya yakin kamu pasti penasaran dalamnya kayak apa sih bis double decker, dan masa sih nggak ada slipernya, ya kan? Kita lihat dulu ke belakang. Ini tampilan belakang dari SR3 double decker 4 meter ini. Ini officially-nya namanya apa ya? Saya juga belum tahu ini. Intinya ini double decker 4 meter, SR3 double decker. Itu, tapi custom 4 meter. Area belakang sama dengan defaultnya bis SR3 double decker Laksana. Sama ya? Sama lah. Sama, ini untuk kisi-kisi udaranya bagian mesin seperti ini, ya kan? Ini sama seperti yang diaplikasikan di Mercedes-Benz 2445. Ini dia pakai black gloss kayak black piano, ada ornamennya stainless mirror plate juga gitu. Kemudian di bagian ini adalah kondensor AC. Nah, kondensor AC-nya gede banget. Ini pakainya Zhongzi AC-nya. Mesinnya udah bisa nebak. Wah, udah ketahuan kali ya. Boleh dikunci, soalnya di luar. Mesinnya pakainya, nah itu di kepetnya ada. Ya. Nah, karena unit ini dengan ketinggian 4 meter, di mana double decker itu umumnya ketinggiannya di 4,15. Jadi dia ada selisih ketinggian kurang lebih 15 cm. Ini air intake-nya kita taruhnya di sini. Air intake-nya taruhnya sini. Kalau ini untuk pernafasannya AC. Jadi ini udaranya AC selain dari samping sini. Kalau yang ini kan pakainya kan kondensor yang ada kipasnya. Nah, ini untuk pernafasannya AC ada ventilasinya, ada di sebelah kanan kiri ini yang gede-gede. Kalau yang ini untuk air intake pernafasannya mesin, untuk filter udaranya mesin. Tuh. Kita lihat dari sisi samping sini. Nah, itu yang nggak boleh kamu kelewatan detailnya. Itu ada kamera kecil-kecil nyempil tuh. Di talang itu ada, di sini ada. Itu apaan sih? Bis ini dilengkapi dengan kamera 360, bisa melihat sekitar-sekitarnya. Kayak mobil-mobil pribadi zaman sekarang yang canggih-canggih itu, ya kan. Kemudian pintu daruratnya ada di sebelah kanan sini. Pintu darurat ada di sebelah kanan sini. Tampilan luar kanan kiri sudah pasti sama, ya kan. Di sampingnya ini juga ada listnya chrome, pakai stainless plate, mirror plate yang mengkilat sekali. Joknya sudah semakin kelihatan, liverynya udah kelihatan. Bagi para penggemar bis mesti sudah tahu. Motif joknya sudah mulai kelihatan di sini. Ini punya siapa? Komen dong. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Oke, kita mulai lihat dari interiornya. Interiornya nih kombinasi hitam, merah. Lampunya tak nyalain dulu deh, biar terang. Nah, unit ini ternyata sahabat Laksana, ini ada mirror cam-nya juga. Padahal tadi ada spionnya gede kayak gitu loh. Tapi di dalam ada mirror cam-nya juga. Nah, mirror cam-nya ada di mana? Ya di sebelah situ itu. Ini bisa dipencet-pencet. Tuh. Bisa dirubah-rubah modenya tuh. Mau lihat begini doang, ya kan? Apa digedein full. Terus ini juga ada driver monitoring system. Jadi bisa melihat bagaimana ketika pengemudi bekerja, apakah pengemudinya merokok, apakah pengemudinya teleponan, apakah pengemudinya mengantuk, ya kan? Ini bisa termonitor dari sini dan bisa mengirimkan sinyal informasi
ke kantor operasionalnya. Oke, ini bagian depan. Seperti yang saya bilang tadi, di depan sini nggak ada slipernya nih. Loh, terus ini apaan ini? Ya kan? Ada sih slipernya, tapi ruangan tempat istirahat sopir. Jadi kandang macanya ada di sini nih. Makanya nggak perlu kaca yang gede-gede. Jadi dari dalam viewingnya kaca itu seperti itu aja. Itu. Terus ini bukan kandang macan. Terus ini apa ya? Kita cari tahu nanti dari dalam. Oke. Bagian ini untuk apa? Udah mulai kelihatan bagian dalamnya itu. Nah, ini tempat ini nanti bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barangnya kru, kebutuhan logistik selama perjalanan. Karena bis double decker itu kan rata-rata buat angkutan antar kota, antar provinsi ya, bis eksekutif ya. Biasanya ada servisnya, snack, macem-macem. Nah, mungkin perbekalannya nanti naruhnya di sini. Kemudian di situ ada pintu kecil yang kayak jendela itu ke pintu. Itu fungsinya untuk aksesnya kru dari depan sini menuju ke kabin penumpang. Nah, ini krunya bisa muat berapa ini? Ya, sopir yang bekerja bisa di sini, sopir yang istirahat bisa di situ, kernetnya bisa di sini. Dan saya yakin teman-teman Bismania yang konten creator itu suka duduk di sini bikin konten ya kan. Nah, tempatnya luas banget ini. Bahkan ada bercandaannya orang-orang yang kemarin sudah nonton, wah ini bisa muat Sarkawi banyak ini. Ini 1, 2, 3, wah banyak ini. Ini luas banget ini. Ini nyaman banget buat kru dan bener-bener private buat krunya. Yuk kita geser ke belakang. Nih. Jadi meskipun ada spionnya gagang, tapi tetap ada mirror cam-nya. Kita nunggu pintunya terbuka. Pintunya dioperasikan oleh kru dari depan, ya kan, untuk memastikan keamanan penumpang yang ada di dalam. Jadi orang ngamen, orang ngasong, dan mungkin penjahat-penjahat itu biar nggak bisa semaunya naik turun bisnya sendiri. Jadi lebih terkontrol oleh kru dan memastikan bahwa penumpang di dalam lebih aman. Karena dalamnya ini luxurious banget. Kita lihat dulu nih dari luar sini. Nah ini yang agak lain saudara-saudara. Ini toilet ya. Ini tangganya nggak di sini, tangganya di tengah loh. Tangganya di tengah. Kemudian di sini ada mini pantry, ada agricultural paradise. Wah apa nih? Bikin penasaran nggak lo? Ini ngapain ada kardus di sini? Bikin ke estetik nih. Yuk kita masuk. Nah, ya lumrahnya double decker ya. Apalagi ini double decker 4 meter. Saya tingginya kurang lebih 180, jadi ya kalau kamu yang tingginya di bawah 170, saya yakin masih aman dan nyaman sekali. Di dalam itu ada private cabin. Wah, cabinnya keren ini. Di sini ada kotak P3K, first aid box, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, nanti bisa diisi obat-obatan, baik obat-obatan yang ringan-ringan aja kali ya. Nah ini sementara kosong, nanti kalau kita isi nanti ada pengunjung datang, kamu malah usil ngambilin, malah repot nanti ya kan. Itu di sini ada toilet. Ini trap tangganya kok di tengah ini. Ini trap tangganya bener-bener ada di tengah-tengahnya bis ini. Nah terus atasnya kayak apa nih? Ya, penasaran toh. Nah, tonton terus sampai selesai. Syukur-syukur kamu main ke sini, mampir ke boothnya Laksana. Kita akan masuk ke dalam sini. Saya tadi kan bilang di depan nggak ada slipernya yang di atas roda, tapi maksud bisnya nggak ada slipernya, ya pasti tetap ada slipernya dong, ya kan? Tetap ada slipernya. Nah ini, tapi ini dibilang slipper yang umum-umum kayaknya enggak ya. Ini bener-bener konsepnya luar biasa sekali. Ini kabinnya private, ya kan, eksekutif lounge, kayak di tempat-tempat yang lounge yang mewah-mewah itu bener-bener private, bangkunya nyaman sekali, full electrical, ya kan, ruangannya tertutup, privasi, bisa bawa keluarga, ya kan, sendiri-sendiri, lebih private, lebih nyaman ya. Kemudian itu roller blade-nya
Kordennya pakainya roller blank, ya kan? Kita masuk aja. Ya, wih, ini bangku buatan mana ini? Ini bangkunya bener-bener kayak di sofa ini. Kayak di sofa, kayak kita nunggu di lobi hotel yang mewah atau kita nunggu di lounge yang mewah-mewah itu. Ini lebar banget. Ini lebarnya kalau 80-an ada ini. Nih. Atau mungkin 60 sampai 70. Ini lebar banget ini. Lebar banget ini. Oh, ini electrical. Sini masih bisa nyandar ke sana. Ini kalau bubuk. Wah, iya. Edian. Penak tenan iki. Terus ini nah, kalau buat kaum introvert cocok ini naik bis kayak gini nih. Ini kordenya nggak yang biasa-biasa, tapi kita pakainya yang roller blind dengan finishing interior yang mewah elegan kayak gini ya, sahabat Laksana ya. Ini kalau duduk leg restnya nggak difungsikan, kita masih tetap bisa selonjoran ke sana. Sini bisa buat naruh-naruh barang, ini kan. Ini nyaman banget dan ini ada peredam suaranya, ini mestinya kedap banget ini. Wah, ini kayaknya kasih TV yang gede, kasih karaoke, bisa buat karaoke room sendiri, ini cocok ini kayaknya ya. Nanti kita lihat ketika nanti unit ini beroperasional, apakah sini akan ada penambahannya TV besar dengan karaoke-nya atau ada fasilitas lain, ya kan? Nantikan unit ini akan berjalan melayani masyarakat setelah gias nanti. Oke, kita geser ke belakang. Belakang kurang lebih sama. Interiornya dalamnya seperti ini juga. Ini bagian dalamnya. Wah, itu masih ditutupi koran. Oh iya, bener biar nggak kalian intip, karena ini yang bagian sana nggak ada kordennya. Ya, kalau yang depan tadi kan ditutup dengan kordennya kita. Terus ini bagian dinding ini juga pakainya material WPC ini, kayak material di rumah-rumah kekinian, di bangunan-bangunan kekinian ya kan, kayak bener-bener ini rasanya kayak masuk hotel bintang 5 atau mungkin bintang 7 mungkin ya. Kemudian ini ada mini pantry-nya. Nah, ini mestinya ada coffee maker-nya. Ini udah ada colokan listriknya, ada coffee makernya. Berhubung ini di luar, tentu saja coffee makernya kita amankan dulu, ya kan. Yo, kita geser ke atas. Ini tak tutup dulu, biar nggak diintip, ya kan. Biar kalau nonton ya nontonnya di YouTube-nya Laksana, atau kamu datang aja ke sini sendiri, atau nanti kamu rasakan sensasinya berkendara naik bis ini, ya kan. Singkat tak tutup PC. Teduh sekali. Tapi pikiranmu jangan kemana-mana loh ya. Lihat room seperti ini atau bilik-bilik seperti ini. Oke, sebelum kita naik kita buka dulu toiletnya. Waduh, toiletnya seperti ini. Wah, semakin kelihatan lagi. Ini ciri khas unitnya siapa ini. Ini pakai urinoir berdiri. Gitu. Terus kalau cewek gimana, Mas? Ya kalau cewek mau ke toilet, kalau merasa nggak nyaman seperti ini ya nanti bilang aja sama krunya. Bilang sama krunya untuk mampir rest area terdekat atau carikan toilet terdekat ya. Kenapa toiletnya dibikin seperti ini, ya kan? Meskipun biasanya di bis itu ada tulisannya hanya digunakan untuk buang air kecil, dilarang untuk BAB, hanya dipakai untuk ketika bis berjalan. Warga kita itu masih banyak yang nekat. Lihat bentuknya ada kloset, dianggapnya bisa buat BAB. Nah, itu merepotkan kru. Ya kan, kasihan dong. Masa mereka yang harus bersih-bersih kotoran kamu, mbok ya kamu sendiri yang bersihin, ya kan? Udah ada tulisannya kayak gitu, masih aja yang melanggar. Maka untuk mengantisipasi seperti itu, sang konseptor bis ini memilih untuk dibuatkan seperti itu. Ya kan, pakainya urinoir berdiri khusus untuk cowok. Dan
nyenenginnya lagi itu sambil pipis bisa sambil lihat jalan gitu. Ya kan? Bisa sambil lihat jalan gitu. Oke, kita geser naik ke atas. Kamu tentunya penasaran kenapa ini tangganya ada di tengah dan seperti apa di atas. Oke, sudah semakin kelihatan lagi identitasnya. Ini tangganya ada di tengah, ini bener-bener di tengah bis. Ini gangway ini. Ya. Ini ada di kanan, ada di kiri. Ini tangganya ada di tengah. Ini konsep yang mungkin belum pernah ditemukan di Indonesia, atau saya belum tahu, atau memang baru kali ini. Ya. Nah, ya sekali lagi ya sahabat Laksana, karena ini bisnya double decker 4 meter, tentu ada beda dengan double decker yang standar, selisihnya aja ada 15 cm. Di bagian depan ini ada bangku super eksekutif dengan konfigurasi 21. Oh, kita lihat. Nah, saya kalau duduk di sini kayak apa nih? Wih, legroomnya jauh banget dengan tinggi saya yang kurang lebih 180 cm, ya kan? Ini bisa panjang dan nggak kena dashboard loh ini. Ini pakai seat yang segede ini. Nah, bangkunya sudah ciri khas, kalian sudah tahu, khususnya pelanggan bis ini, ya kan? Joknya sudah pasti nyaman sekali dengan bahan pilihan yang luar biasa dari dulu. Nih, di sini ada louver AC, nggak perlu khawatir kamu kepanasan, ya kan? Nggak perlu gerah. Sini ada USB charger juga, ya kan? Ini juga ada pengamannya ini, pakai pipa ini, pengaman tambahan. Dan ini di luar ini juga ada pengamannya untuk kaca depan. Jadi misalnya dia jalan di jalanan yang relatif sempit, banyak pepohonan pendek, ya kan? Kamu nggak usah khawatir, waduh nanti nabrak pohon. Enggak, nanti ranting-ranting pohon akan disibakkan dengan pipa-pipa yang ada di luar ini. Oke, kita geser ke belakang. Di depan dengan seat konfigurasi 21, super eksekutif 21. Bangku yang ada di kanan kirinya tangga ini dia ukurannya juga sama dengan yang di depan. Bedanya ini dia nggak ada sandaran yang di sini, dia nyandarnya pakainya yang sandaran yang sudah disediakan oleh Laksana nih. Tetap nyaman, ya kan? Wah, ini legroomnya juga oke banget ini. Wah, ini masih jauh ini, ya kan? Legroomnya oke banget. Ini nyaman banget ini. Kita geser ke belakang, ya kan? Ini dengan konfigurasi bangku yang super eksekutif juga. Di sini di dekat tangga ini hanya ada 4 bangku, depan 3, di antara yang mengapit tangga ini ada 4 bangku super eksekutif. Kemudian di sini ada mini pantry-nya, bisa buat naruh. Ini ada cup holder-nya, bisa buat naruh kopi-kopi kamu, mungkin nanti ada snack-snacknya yang dibagikan di bis, ya kan. Nah, kemudian di bagian belakang sini ada bangku eksekutif. Bangku eksekutif konfigurasi 22 sampai belakang sana. Ada berapa baris sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris. Totalnya berarti ada 24. Ada 24 bangku eksekutif yang di area sini, tambah di depan sini ada 7. Berarti di lantai atas ini ada 31 bangku. Sedangkan di bawah tadi muat untuk 4 penumpang. Berarti dalam satu bis ini hanya ada 35 penumpang. Apa enggak luar biasa banget tuh? Ya, apa enggak eksekutif banget itu? Bis double decker cuma diisi orang 35 loh, ya kan? Wah, ini plafonnya ini keren sekali, sahabat Laksana. Ini pakai motif batik. Ini kayak Megamendung ya, tapi ini batik apa ya ini ya? Kayak saya tahu ini batiknya Megamendung, tapi nggak tahu kalau ternyata ini motif yang lain. Ada yang tahu? Silahkan komentar. Kemudian ini untuk speakernya, masangnya pun juga anti mainstream, sahabat Laksana. Biasanya kita kalau pasang speaker itu ada di dalam sana, speakernya menghadap keluar. Ya benar menghadap keluar, ini pun juga menghadap keluar. Cuman dia diposisikannya miring ke bawah. Dan ya untuk kita bikin double decker ini dengan ketinggian 4 meter supaya tetap nyaman, bagasi plafon ini pun kita bikin custom, ya kan. Jadi ruangannya ini tentu saja berbeda dengan yang double decker standar. Ketinggiannya kayak apa kalau saya duduk di sini?
Segini. Oh, deket banget sama AC. Sejuk. Ya kan? Nah, yang bagian eksekutif ini dia dapat rak bagasi plafon. Rak bagasi plafonnya memang tanpa tutup. Nah, tapi yang di depan sana karena samping kanan kirinya untuk jalan, maka rak bagasi plafon ditiadakan, ya kan. Untuk naruh barangnya nanti bagaimana? Tanya krunya ketika unit ini nanti sudah beroperasi. Oke, kita geser ke belakang. Nah, seperti ini suasana dari belakang di lantai atas bis SL3 double decker dengan ketinggian 4 meter ini. Ya, nyaman-nyaman aja kok. Ya memang nyaman, bukan nyaman-nyaman aja, ya memang nyaman. Gitu kan? Ini ada bantalnya yang bisa disetel sesuai ketinggian kamu, ya. Oh. Gimana? Penasaran rasanya datang ke Gias, datang ke standnya Laksana, dan jika Anda beruntung, Anda bisa merasakan masuk ke dalam kabin bis ini. Tapi kalau kamu tidak beruntung masuk dalam kabin bis ini selama Gias, ya nanti kamu beli tiketnya kalau unit ini sudah beroperasi ya. Jangan lupa dukung terus transportasi bis di Indonesia. Gitu. Kemudian jangan lupa juga kita sudah bikin bis yang aman, yang nyaman. Teman-teman sahabat Laksana juga harus mendukung kita untuk menciptakan transportasi yang nyaman. Kalau naik bis, sabuk pengamannya jangan lupa dipakai. Oh, sabuk pengamannya udah kita bikin yang gampang ya. Kayak naik pesawat, tinggal klik, setelin. Nah, udah senyamannya kamu. Nah, bisnya udah nyaman, udah dibuat dengan standar safety yang luar biasa. Kamu juga harus mendukungnya dengan menggunakan perlengkapan safety ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tetap berdoa setiap kali melakukan aktivitas dan perjalanan naik apapun itu. Oke? Nah, oke sahabat Laksana, demikian review kita tentang unit double decker SR3 yang tingginya hanya 4 meter ini. Sudah menjawab rasa penasaranmu? Ini sebenarnya masih banyak loh yang belum tak sampaikan loh. Biar kamu cari lebih detail lagi, kamu datang aja ke sini. Ada hal-hal istimewa yang masih tersembunyi di unit ini. Jangan lupa ikuti terus semua sosial media Laksana Bus untuk mendapatkan update-update terbaru dari karoseri Laksana. Laksanakan.